kalian hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa tetap menjaga jarak. Pada hari ini, kalian akan belajar dengan Ibu Winus Saryanti dari SD Somokaton 2. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Menggambar peta, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ya, betul sekali. Ada 2 gambar pemandangan alam. Pernahkah kalian pergi mengunjungi tempat tersebut? Ya, Kepulauan Raja Ampat yang ada di Papua Barat dan Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur merupakan 2 tempat yang banyak dikunjungi wisatawan Indonesia karena menyajikan keindahan alam yang mempesona. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita akan mengenal letak geografis Indonesia. Anak-anak, bacalah teks bacaan yang ada pada buku tema 5 halaman 20. Letak geografis merupakan suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia.
Letak geografis Indonesia dianggap paling strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain ada Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, coba perhatikan peta berikut ini. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen yang ada pada peta. Komponen-komponen yang ada pada peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Lalu yang kedua yaitu skala peta. Apakah itu skala peta? Ya, skala peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Lalu yang ketiga adalah simbol. Simbol yaitu gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat yaitu garis astronomis. Garis astronomis yaitu garis khayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut sebagai garis lintang. Dan garis tegak yang ada pada peta disebut garis bujur. Lalu komponen-komponen peta yang selanjutnya yaitu legenda. Legenda yaitu keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Yang terakhir yaitu mata angin. Mata angin digunakan sebagai pedoman utama. Mata angin yang mengarah ke arah atas selalu menunjukkan arah utara. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba menggambar sebuah peta geografis Indonesia secara sederhana. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4 atau buku gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Lalu, ikutilah tahap-tahap berikut ini.
Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antara garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 kali 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas, ke arah kanan, dan ke arah bawah. Lalu langkah yang kedua, siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar, berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Lalu, beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Dan langkah yang ketiga yaitu mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Lalu amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Nah, anak-anak, nanti jadinya kira-kira seperti ini. Sudah siapkah kalian untuk membuat peta? Selamat mencoba ya! Anak-anak, setelah menggambar peta, kita ketahui bahwa betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak heran jika terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik itu ekosistem darat maupun ekosistem air. Indonesia juga memiliki beragam suku, agama, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin penduduknya dapat berkomunikasi hanya dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Untuk itu, mari kita bersama-sama mencari informasi tentang sejarah bahasa Indonesia dari berbagai bacaan. Berikut ini salah satu bacaan tersebut. Coba anak-anak buka buku paket tema 5 halaman 25. Nah, setelah kalian mempelajari peristiwa Sumpah Pemuda 1928, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Kesimpulan yang pertama yaitu letak geografis merupakan suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Komponen-komponen yang terdapat dalam peta yaitu 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Simbol, 4. Garis astronomis, 5. Legenda,
Dan yang keenam, mata angin. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Setelah selesai, kalian kumpulkan pada guru kelas masing-masing. Dan sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Terima kasih.